Yesus kaulah superhero. Musik. Baik adik-adik, sekarang tiba saatnya kita untuk berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu sehingga pada pagi hari ini kami dapat kembali bangun dan merasakan nafas segar yang telah Kau berikan. Tuhan, sebentar lagi kami memulai ibadah kami. Tolong kiranya Engkau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik masih semangat gak? Masih dong, Kak. Oke, sekarang biar kita bisa tambah semangat, Kak Cecil dan Kak Ines mengajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri terlebih dahulu. Karena kita mau memuji nama Tuhan dengan lagu Sejak Ku Kenal Yesus, Hidupku Berubah. Sejak ku kenal Yesus, hidupku berubah. Sejak ku kenal Yesus, sukacitaku penuh. Karena dosaku dihapuskannya, hidupku
pisah kelas nih. Tapi sebelum itu adik-adik harus mempersiapkan Alkitab, buku tulis, alat tulis, serta hati dan pikiran adik-adik semua ya. Oke, sekarang mari kita pisah kelas ke kelas PAUD, kecil, tengah, dan besar. Oke, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, marilah kita mengangkat satu pujian dengan lagu yang berjudul Apaan Kak Cecil? Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu.
Shalom adik-adik semuanya. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Kabar adik-adik semua pasti luar biasa dan sehat selalu. Nah, adik-adik, sekarang kita ingin mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu yang berlimpah di hidup kami. Kami dapat bangun dengan sehat dan segar. Tuhan, sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kiranya apa yang kami dengarkan ini dapat berguna bagi kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Cerita firman Tuhan kita pada minggu ini terambil dari kitab Kejadian 37 dan dilanjutkan Kejadian 39 sampai 41. Langsung aja yuk kita ke cerita firman Tuhannya. Akhir pelajaran minggu lalu kita sudah belajar tentang Yakub kembali ke Kanaan dan berbaikan dengan kakaknya Esau. Allah memberi keyakinan kepada Yakub dan ia telah belajar untuk mempercayai dan taat kepada Allah adik-adik. Yakub bekerja selama 7 tahun adik-adik untuk menikahi anak bungsunya Laban yang bernama Rahel. Tetapi apa yang Laban lakukan kepadanya adik-adik? Laban menipu Yakub dengan menikahkan Yakub dengan anak sulungnya yang bernama Lea adik-adik. Yakub bekerja lagi selama 7 tahun berikutnya untuk mendapatkan Rahel. Istri Yakub yang bernama Lea memiliki banyak anak laki-laki, tetapi Rahel tidak memiliki anak. Setelah beberapa tahun, Allah memberikan kepada Yakub dan Rahel anak laki-laki dan mereka menamainya Yusuf adik-adik. Beberapa tahun kemudian, mereka diberikan seorang anak laki-laki lagi adik-adik yang bernama Benyamin. Anak Yakub berjumlah 12 orang, tetapi Yusuflah yang sangat dikasihinya. Pada suatu hari, Yakub memberikan jubah yang maha indah padanya. Bagaimana perasaan saudara-saudara Yusuf? Iri enggak? Iri adik-adik. Mereka mulai iri dan mulai membenci Yusuf. Suatu hari, Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian, mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Aku bermimpi pula. Tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku." Saudara-saudaranya tidak menyukai hal tersebut. Saudara-saudaranya semakin marah kepadanya. Suatu hari, Yakub meminta Yusuf untuk memeriksa keadaan saudara-saudaranya. Mereka pergi jauh untuk mencari rumput yang terbaik bagi domba-domba mereka. Ketika mereka melihat kedatangannya, mereka berkata, "Lihat, tukang mimpi kita datang." Kemudian mereka memikirkan suatu rencana yang jahat. "Ayo kita bunuh dia dan kita lemparkan tubuhnya ke dalam sumur yang kering." Lalu menceritakan kepada ayah bahwa dia telah dimakan oleh binatang buas. Tetapi saudara tertua mereka, Ruben, berkata, "Jangan membunuhnya. Buanglah ia ke dalam sumur." Ruben diam-diam berniat untuk melepaskannya dan membawanya ke rumah, sehingga ketika Yusuf datang, mereka melepaskan jubahnya yang indah dan melempar Yusuf ke sumur. Kemudian saudara-saudaranya melihat kawanan unta dan orang-orang dalam perjalanan ke Mesir. Yehuda berkata, "Mari kita menjual Yusuf sebagai budak pada salah satu penjual tersebut. Dengan demikian kita menyingkirkannya tanpa harus mengotori tangan kita dan membunuhnya." Beberapa menit kemudian, Yusuf pun berjalan bersama kelompok tersebut menuju Mesir. Saudara-saudaranya mengotori jubah Yusuf dengan darah kambing
dan menunjukkannya kepada ayah mereka. Ketika Yakub melihat jubah itu, dia berkata, binatang buas telah menerkamnya. Yakub menangis dan merasa sangat sedih sampai lama kemudian betapa buruknya hal yang telah dilakukan oleh mereka itu kepada ayah mereka. Kadang-kadang kita tidak berpikir betapa dosa kita telah menyakiti orang lain. Yusuf dijual sebagai budak pada Potifar. Ia adalah kepala pengawal Firaun, Raja Mesir. Yusuf bisa saja berkata, "Oh, sungguh kasihan diriku ini. Mengapa Allah mengizinkan saudara-saudaraku melakukan hal-hal buruk ini pada saya?" Akan tetapi Yusuf tetap percaya kepada Allah dan bekerja keras. Dia bekerja dengan begitu baik sehingga Potifar memberi kuasa atas rumahnya. Akan tetapi istri Potifar menceritakan kebohongan tentang Yusuf dan Yusuf diberikan kepada dalam penjara. Berada di dalam penjara bukanlah hal yang membahagiakan bagi Yusuf, tetapi dia tahu bahwa tetap berkuasa, dia tetap percaya dan taat pada Allah, dan karena dia bekerja begitu baik, dia dipercayai untuk mengawasi tahanan yang lain. Dua dari tahanan itu adalah kepala juru minum dan juru roti Firaun. Suatu pagi mereka menceritakan kepada Yusuf dan ingin mengetahui arti dari mimpi mereka yang aneh semalam. Mimpi kepala juru minum adalah, dalam mimpiku itu tampak ada pohon anggur di depanku. Pohon anggur itu ada 3 caranya. Buah anggur itu kuambil, lalu kuperas ke dalam piala Firaun. Kemudian kusampaikan piala itu ke tangan Firaun. Allah memberikan kemampuan kepada Yusuf untuk mengartikan mimpi tersebut. Dan ia berkata kepada si juru minum, "Ketiga carang itu artinya 3 hari. Dalam 3 hari ini, Firaun akan meninggikan engkau dan mengembalikan engkau ke dalam pangkatmu yang dahulu. Dan engkau akan menyampaikan piala ke tangan Firaun seperti dahulu kala. Tetapi ingatlah kepadaku, apabila keadaanmu telah baik nanti, tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ikhwalku kepada Firaun. Dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini." Juru roti berkata, "Aku pun bermimpi juga. Tampak aku menjunjung 3 bakul berisi penganan. Ada berbagai-bagai makanan untuk Firaun. Tetapi burung-burung memakannya dari dalam bakul yang di atas kepalaku." Yusuf berkata, Beginilah arti mimpi itu. Dalam 3 hari ini, Firaun akan meninggikan engkau dan menggantung engkau pada sebuah tiang, dan burung-burung akan memakan dagingmu dari tubuhmu. 3 hari kemudian terjadilah seperti apa yang dikatakan oleh Yusuf. Tetapi ketika kepala juru minum tersebut kembali ke istana Firaun, ia melupakan semua tentang Yusuf. Yusuf menghabiskan waktu 2 tahun lebih dalam penjara. Tetapi kemudian Firaun bermimpi. Dia bermimpi bahwa dia berdiri di tepi sungai Nil dan tampaklah 7 ekor lembu yang gemuk. Keluar dari sungai itu, dia memakan rumput di tepi sungai. Kemudian muncullah 7 ekor lembu yang lainnya yang sangat kurus dan memakan lembu yang gemuk. Dalam mimpinya yang kedua, Firaun melihat 7 bulir gandum yang kurus memakan 7 bulir gandum yang gemuk. Firaun memanggil semua orang yang bijaksana di Mesir untuk menjelaskan mimpinya. Akan tetapi, tidak ada yang dapat mengartikan mimpi tersebut. Kemudian, kepala juru minum menceritakan tentang Yusuf kepada Firaun. Ketika Firaun menceritakan mimpinya pada Yusuf, Yusuf berkata, Allah menceritakan tentang apa yang akan ia lakukan, 7 ekor lembu yang sehat dan 7 bulir gandum yang sehat. Berarti 7 tahun berikutnya Allah memberikan hasil panen akan baik dan lebih dari cukup untuk setiap rakyatmu. 7 ekor lembu yang kurus dan bulir gandum yang kurus berarti bahwa setelah itu 7 tahun berikutnya hasil tanamanmu mengiring. Tidak ada yang bertumbuh sehingga rakyatmu tidak memiliki makanan yang cukup. Allah memberikan kebijaksanaan kepada Yusuf agar memberikan saran kepada Firaun suatu rencana yang baik untuk menghadapi kelaparan.
Yusuf berkata kepada Firaun, "Pilihlah seseorang yang bijaksana untuk mengumpulkan gandum selama 7 tahun pada musim panen yang baik sehingga Anda dapat menjual pada saat kelaparan selama 7 tahun lamanya. Dengan demikian, tidak ada seorang pun yang akan menderita kelaparan." Firaun dan para pengawal setuju bahwa tidak ada yang sebijak Yusuf di Mesir. Karena Yusuf mendapatkan hikmat dari Allah, Firaun mengangkat Yusuf sebagai pemimpin untuk seluruh Mesir. Karya Allah dalam hidup Yusuf sungguh ajaib adik-adik. Walaupun mengalami masa sulit sebagai budak dan tahanan, itu adalah bagian dari rencana Allah kepadanya. Tetapi Allah tidak berhenti di situ adik-adik. Ia melanjutkan pekerjaannya dalam hidup Yusuf dan menggunakan Yusuf untuk menyatakan maksudnya. Allah juga memegang kendali atas hidup kita adik-adik. Dia menggunakan saat-saat yang senang dan yang sedih untuk melakukan maksudnya dalam hidup kita. Seperti yang telah ia lakukan di dalam hidup Yusuf. Kita dapat berterima kasih kepada Allah atas penjagaannya kepada kita dan kita tetap percaya dan taat kepada Allah seperti yang dilakukan oleh Yusuf. Nah, itu tadi adik-adik cerita minggu ini. Nah, minggu depan kita akan mendengarkan cerita selanjutnya tentang Yusuf lagi adik-adik. Ada apa ya? Nah, biar makin seru ceritanya, yuk kita dengar minggu depan sama-sama ya. Sampai ketemu minggu depan. Oke, sekarang tiba saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan syukur kita nih. Nah, seperti biasa, adik-adik taruh uang persembahannya di sebuah amplop yang sudah dituliskan hari dan tanggal ya. Dan tunggu kakak-kakak sekolah minggunya ngambil ke rumah adik-adik semua. Sekarang, sebelum kita mengumpulkan persembahan syukur kita, mari kita berdoa. Doanya akan dipimpin oleh Kak Ines. Ya adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, sekarang Tuhan kami mengumpulkan persembahan kami. Tolong kiranya persembahan kami ini dapat berguna bagi pelayanan-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sekarang sambil kita mengumpulkan persembahan syukur kita, mari kita angkat satu pujian dengan judul apa tuh Kak Ines? Judulnya Kecaplah dan Lihatlah. Musik. Betapa baiknya Tuhan.
dengan sikap siap. Seperti kakak-kakak yang ada di video ya. Sudah siap? Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Nah adik-adik, sekarang sudah tiba saatnya kita di penghujung ibadah kita. Untuk mengakhiri ibadah kita, marilah kita angkat satu pujian dengan judul Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. yakin adik-adik semua pasti sudah tahu dong sikap doa yang baik dan benar seperti apa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kembali lagi kami anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu yang kudus. Pada saat ini, kami ingin mengucap syukur atas penyertaan-Mu sepanjang kami beribadah tadi. Sekarang, kami ingin mengakhiri ibadah kami. Tolong berkati kami ya Tuhan, agar firman yang tadi kami dengar dapat berguna bagi kehidupan kami. Dan sekarang, kami ingin melanjutkan kegiatan kami seperti biasa. Tolong selalu sertai kami ya Tuhan. Sempurnakanlah doa kami ini Tuhan dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami semua. Kita ucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.